Iya dong ya. Iya. Oke, kita lanjutkan perundingan antara Amangkurat II, ini Pangeran Ati Anom ya, bergelar Amangkurat II, dengan VOC. Ada bagian dari orang pribumi yang ternyata bekerja sama dengan VOC. Lalu dia untuk melakukan serangan balik terhadap Trunajaya. Dia butuh bantuan. Dan tidak mungkin Amangkurat II ini sendiri untuk melawan Trunajaya. Kita tahu pasukannya sudah hampir tercerai-berai ya. Setelah dikalahkan oleh Pangeran Tugu dan diusir dari ibu kota Pleret. Apa saja isi perundingannya? Tentu VOC itu kan dari asing. Kalau memberi bantuan berarti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di mana-mana seperti itu. Sampai sekarang pun sama ya. Kalau ada asing yang memberikan bantuan ke kita, ya jangan cuma dilihat bantuannya, ya. Pasti dibaliknya ada syarat ketentuan yang berlaku. Jadi, kalau dulu VOC ya, memberikan syarat kepada Amangkurat II, yang pertama, VOC akan mengakui Amangkurat II sebagai Raja Mataram dan akan membantu memerangi musuhnya jika Amangkurat II mengizinkan VOC berdagang di Mataram tanpa pajak. Padahal pajak itu satu-satunya pendapatan yang sangat itu ya potensial bagi kerajaan saat itu. Apalagi dari asing ya yang berdagang, pasti kan banyak itu pemasukannya. Nah, VOC mau berdagang tanpa pajak. Lalu VOC juga mensyaratkan Amangkurat II untuk menyerahkan daerahnya, sebagian daerahnya yang dianggap sangat strategis bagi perdagangan VOC, yaitu Karawang. Karawang itu sekarang Bekasi, Priangan, Cimanuk, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah. Itu merupakan daerah-daerah pelabuhan yang sangat ramai. Nah, dikunjungi oleh para pedagang baik dari Nusantara maupun dari asing, ya. Dari Cina, Arab, Persia, India. Tentu ini kan sangat menguntungkan bagi VOC kalau dia bisa mendapatkan daerah. Ya, anggap saja seperti Singapura. Ya. Singapura itu punya pelabuhan yang sangat mendunia. Keuntungannya pasti besar VOC. Yang terakhir, ini yang penting sekali. VOC diberi izin mendirikan loji. Apa itu loji? Loji adalah benteng pertahanan di Mataram. Bayangkan ya, dari asing tiba-tiba dia mendirikan sebuah benteng pertahanan di suatu wilayah. Kita tahu benteng pertahanan itu adalah awal mula strategi untuk menguasai suatu wilayah. Benar apa enggak? Nah, jadi kalau ada yang membangun benteng, pasti dia akan membuat sebuah rencana. Pasti di situ juga akan dikumpulkan banyak masukan. Pasti dia dalam waktu dekat melakukan atau merencanakan sebuah serangan yang sangat mutlak untuk menguasai wilayah ini. Ini yang tidak dimengerti oleh Amangkurat II karena dia sudah terburu nafsu untuk mengalahkan Trunajaya. Akhirnya dia setuju saja. Setelah perundingan ditandatangani, VOC
mengerahkan pasukannya di bawah pimpinan Anthony Hurd dan diperkuat oleh pasukan Arupalaka. Tahu ya Arupalaka ya? Orang Makassar, orang Bugis yang dia bekerja sama dengan VOC melawan Sultan Hasanuddin, juga dimintai bantuan VOC ternyata untuk datang ke Mataram. Dan dipimpin oleh Kapitan Yongker, bacanya Yongker. Akhirnya karena sudah kalah jumlah, kalah senjata, pasukan Trunajaya terdesak, melarikan diri ke Gunung Kelut, ke daerah yang lebih tinggi dan daerah yang banyak hutannya. Itu biasanya digunakan sebagai tempat pelarian karena medannya yang sangat susah dilewati. Tapi pada akhirnya Trunajaya ini bisa ditangkap tahun 1679. Tahun kemudian Trunajaya dijatuhi hukuman, itu akhir dari perjuangan seorang Trunajaya. Wah, lah, tak pikir Trunajaya Sekarang daerah. coba, Tapi bukan, ternyata orang. nama tokoh. Iya, nama tokoh di kerajaan Mataram yang melawan VOC dan melawan atau Raja Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Trunajaya dan pasukannya ini sebelumnya itu berhasil membunuh Kapten Francois Tak dari Kertasuram. Di Kertasuram, Kapten Tak ini adalah duta khusus yang dikirim VOC untuk perundingan dengan Amangkurat II. Nah, terbunuhnya Kapten Tak ini menimbulkan kecurigaan di pihak VOC. Amangkurat II dituduh telah bekerja sama dengan Trunajaya untuk membunuh Kapten Tak. Meskipun Amangkurat II dan VOC saling mencurigai, tapi keduanya tidak terlibat perang karena masyarakat kita ini membela. Itu ya, kadang masih ada kecurigaan ya. Walaupun sudah melakukan. Sekarang kita lanjut ke halaman 248, yaitu Mataram melawan VOC. Kalau tadi Trunajaya, sekarang Mataram. Berarti kita flashback, mundur waktunya. Coba dibacakan Mas Rizwan, ada? Rizwan? Masih standby apa sudah menghilang? Tidak ada? Baik. Coba dibaca Romzi Norman. Halo? Ada juga nih, Rizwan Romzi. Tidak baik. Ya. Itu Ustaz Milo loh ya yang enggak. Itu Tat Fahri, itu dia nyalakan mic. Nah, Variansa, silakan. Iya, yang dia sudah Mataram melawan VOC. Baca ya. Di Mataram melawan VOC. Perlawanan terhadap VOC di Pulau Jawa yang sangat terkenal di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyakra-Kusuma. Sultan Agung bercita-cita meluaskan daerah kekuasaannya dan ingin mengusir VOC dari Batavia. Untuk melaksanakan cita-citanya itu, beliau menyerang VOC di Batavia tahun 1628 dan 1629. Sultan Agung memang benar-benar bercita-cita ingin mengusir VOC dari Indonesia, tetapi belum terwujud. Sultan Agung memang belum bisa mengalahkan tentara VOC secara militer. Namun, Sultan Agung telah berhasil mengendalikan VOC secara diplomatik. Hal itu terbukti VOC secara rutin mau menyerahkan upeti
kepada Kerajaan Mataram. Sebagai imbalannya, VOC diizinkan berdagang di pantai utara Jawa. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan dimakamkan di Imogiri. Pengganti Sultan Agung adalah putranya, Amangkurat I, yang memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Raja Amangkurat I ternyata raja yang lemah. Ia menjalin persekutuan dengan VOC. Untuk mengenang nama besar Sultan Agung, di Semarang berdiri sebuah perguruan tinggi bernama Universitas Islam Sultan Agung. Baik, terima kasih ya, Pak Rian. Iya, sama-sama. Ya, ini kita flashback mundur ya, dari Trunajaya. Jadi saat Mataram di bawah pimpinan rajanya yang terkenal, yaitu Sultan Agung Hanyakrokusuma. Pernah lihat filmnya enggak? Ini pernah ada di bioskop, dibuat oleh Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya baru masuk. Abizar. Oh ya, Abizar. Halaman berapa? Ikuti dengan seksama ya. Halaman 238. Oke. Baru masuk. Kata saja ini Abizar. Abimanyu, Islami Pasha, ada? Abimanyu? Tidak ada. Yang baru masuk dari boarding maupun dari full day, dibuka halaman 248. Farel Ainuriski, Farel Nader, Atallah Abimanyu, Hanif Nasrullah, Ratu Abimanyu hadir, Ustaz. Ya, dibuka halaman 245. Yaitu Putus-putus, Ustaz. Mataram melawan. Apanya yang putus-putus? Sinyalnya. Suaranya Ustaz putus-putus. Oh gitu. Oke. Cek. Halo. Halo ya, Tat. Sudah? Nah, sudah lancar ya? Lancar, cuman Oke, tapi baik. suaranya kecil banget gitu, Ustaz. Ya. Oke, tadi sampai ya, Mataram melawan VOC. Ada yang sudah pernah lihat filmnya Sultan Agung? Belum, Ustaz. Belum ada ya? Wah. Memang film-film Apakah kapan diagendakan mabar? kurang Nobar. diminati gitu. Ya boleh. Ya. Sultan Agung, judulnya sama Sultan Agung. Jadi kalau ingin kalian lebih mengenal, bisa ditonton filmnya. Download aja di internet banyak ya. Jadi Sultan Agung ini punya cita-cita yang sangat tinggi, yaitu mengusir VOC dari Batavia. Mengapa? Karena Sultan Agung ingin menguasai seluruh Pulau Jawa, tetapi terhambat oleh VOC yang ada di Batavia. Jadi untuk melaksanakan cita-citanya itu, beliau merencanakan penyerangan VOC di Batavia tahun 1628 dan 1629. Memang cita-cita ingin mengusir VOC dari Indonesia ini belum terwujud. Sultan Agung memang belum bisa mengalahkan tentara VOC secara militer. Karena apa? Saat itu jarak ya, antara pusat kerajaan Mataram dengan Batavia itu sangat jauh. Nah, kita tahu sendiri kan ya, di zaman itu transportasi militernya belum modern, masih menggunakan tenaga hewan. Ya. Nah, kuda ini kalau dipaksa jalan terus, jaraknya jauh gitu, capek juga. Apalagi yang menunggangnya. Tetapi Sultan Agung ini sebenarnya sudah memiliki rencana dengan membangun sebuah lumbung makanan di beberapa daerah yang akan dilewati.
Nah, pinternya VOC dia itu bersekutu dengan orang dalam dari Mataram. Jadi dia menempatkan intelijennya. Bayangkan ya, perusahaan punya intelijen. Jadi orang dalam ini, cara diam dia pergi sebelum pasukan Mataram pergi. Dia membakar semua lumbung makanan. Bayangkan ya, pasukan yang sudah berjalan jauh dari ibu kota Jogja sampai di tengah perjalanan kehabisan makanan. Akhirnya mereka semuanya kelaparan, kelimpungan, mati di tengah perjalanan. Ada yang kena penyakit yang menular, akhirnya menghabiskan seluruh pasukan dari Sultan. Tapi yang perlu kita ketahui, meskipun kita kalah secara militer, tapi Sultan Agung berhasil mengendalikan VOC secara diplomatik melalui perundingan. Terbukti VOC itu ternyata mau menyerahkan upeti pada kerajaan Mataram. Nah, jadi pinter-pinternya saja itu ya, lobby cara bernegosiasi. Kalau orang punya kewibawaan yang tinggi, ya, tidak serta-merta mau, tapi dia lobby negosiasinya sangat handal. Nah, ini yang dimiliki oleh Sultan Agung dan tidak dimiliki oleh para penerusnya. Sebenarnya kalau kamu mau berdagang di sini, wah, pasti harus ada upeti. Nggak bisa secara bebas, gratis sama. Itu yang dilakukan oleh Sultan. Pada akhirnya tahun 1645 Sultan Agung wafat dan dimakamkan di pemakaman para raja Mataram, yaitu di Imogiri. Sampai sekarang itu menjadi makam para raja Sultanan Yogyakarta sekarang. Pengganti Sultan Agung itu putranya yaitu Amangkurat I, yang kita ketahui di pembahasan Sriwijaya yang kemarin itu adalah sosok raja yang sangat lemah. Dia menjalin persekutuan dengan VOC, bahkan dia memeras rakyatnya sendiri, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan dan pada rakyat. Jadi jangan kalian bayangkan bahwa dulu seluruh raja kerajaan di Nusantara ini semuanya berlaku adil dan bijaksana. Ada juga dan banyak juga yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi tidak hanya dari penjajah ya, bertindak, dari para raja Nusantara sendiri itu juga ada yang bertindak sewenang-wenang. Dan bahkan karena saking besarnya jasa Sultan Agung ini, namanya dijadikan struktur tinggi, disematkan itu Universitas Islam Sultan Agung di Semarang. Itu tentang Sultan Agung. Sekarang kita lanjut ke perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Nah, jadi kita akan ketahui awal mula terpecahnya kerajaan Mataram di sini, terbentuknya Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Sekarang coba dibacakan. Ini ada Mas Baidin. Tidak ada, Aisyun. Wah, ini podcastnya kemana semua nih? Aku nggak standby. Akmal Fahmi. Ya, Ustaz. Ya,
Alhamdulillah. Mau kami tolong dibacakan yang perlawanan utang. Yang E ya, Tat ya. Ya benar. Raden Mas Said atau RM Said, putra Adipati Arya Mangkunegara, adalah seorang pemuda yang memiliki jiwa pejuang dan anti kekuasaan di Mataram. Oleh karena itu, pada saat terjadi pembentrokan orang-orang Tionghoa, RM Said bersimpati. 1. Latar belakang perlawanan Pangeran Mangkubumi. Pada saat suatu RM Said dihina oleh keluarga kepatihan dan dituduh membantu kaum pemberontak, RM Said sakit hati. Oleh karena itu, RM Said beserta pengikutnya meninggalkan istana dan melancarkan perlawanan terhadap VOC dan penguasa Mataram. Perlawanan Raden Mas Said yang kemudian dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa ternyata sangat kuat dan sulit untuk dipadamkan. Oleh karena itu, penguasa Mataram mengeluarkan janji akan memberi daerah Sukawati, Sragen, kepada mereka yang bisa memadamkan perlawanan Mas Said. Sehubungan dengan janji Raja Mataram itu, Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwana II, sanggup memadamkan perlawanan Mas Said. Mas Said terpengaruh oleh bujukan Patih Pringgalaya. Pakubuwana II ingkar janji. Janji akan memberikan tanah Sukawati kepada Mangkubumi tidak ditepati. Terjadilah perselisihan antara Pakubuwana II yang didukung Pringgalaya dengan Mangkubumi. Hal yang lebih menyakitkan hati adalah penghinaan Gubernur Jenderal Van Lemov terhadap diri Mangkubumi. Ternyata Van Lemov yang berkunjung ke Mataram pada tahun 1746 telah banyak ikut campur urusan kerajaan. Dengan alasan itulah Pangeran Mangkubumi berketetapan hati untuk mengadakan perlawanan. Lanjut. Nomor 2. Jalannya perlawanan Pangeran Mangkubumi dan RM Said. Pangeran Mangkubumi meninggalkan Surakarta menuju Sukawati untuk menemui Mas Said. Setelah bertemu, kedua tokoh itu sepakat untuk bersama-sama melawan VOC. Untuk memperkukuh persatuan kedua tokoh itu, Mas Said diambil menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Dengan bersatunya tokoh Mataram itu, berkobarlah pertempuran hebat melawan VOC. Antara Pangeran Mangkubumi dan Mas Said berhasil menyerang pos-pos VOC di tepi sungai Bongowonto. Pasukan VOC di bawah pimpinan Mayor de Klerk dapat dijebak dan dibinasakan. Oke, sudah dilanjutkan. Andika Putra. Ya Ustaz. Ya, akhir perlawanan dari Mas Said. Tahukah kamu bagaimana akhir perlawanan Mangkubumi dan Mas Said? Coba cari jawabannya dan buatlah suatu uraian. Ingat, uraian itu terkait dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Perlu dipahami bahwa dengan berbagai uraian tentang kisah perlawanan tersebut memberi gambaran terjadinya proses kolonisasi. Beberapa daerah atau kerajaan-kerajaan yang kalah perang melawan kekuatan orang-orang Barat, terutama Belanda, kemudian menjadi daerah pengaruh atau koloni Belanda. Bagaimana perlawanan tahap berikutnya? Perlawanan bahasa Indonesia berikut. Oke, baik. Terima kasih. Itu adalah tadi tentang perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Ini yang nanti menjadi awal mula terpecahnya kerajaan Mataram Islam. Tentu ada campur tangan dari VOC.
dari perpecahan ini. Raden Mas Said yang sangat sakit hati karena dia dihina oleh keluarganya sendiri, keluarga kerajaan. Akhirnya dia keluar dari sana, melancarkan perlawanan pada penguasa Mataram, keluarganya sendiri, dan VOC. Raden Mas Said ini dikenal dengan sebutan Pangeran Sang Bernyawa. Karena nyawanya itu banyak, susah untuk dikalahkan. Sebutannya. Dan ada sayembara dari penguasa Mataram, yaitu Paku Buwana II. Orang siapa yang bisa memadamkan perlawanan dari Raden Mas Said, dia akan diberikan daerah di Sragen. Tentu ini sangat menggiurkan namanya. Akhirnya adik Paku Buwana II, yaitu Pangeran Mangkubumi, menyanggupinya. Pangeran Mangkubumi berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Tetapi ternyata Paku Buwana II, kakaknya itu ingkar janji. Dia tidak memberikan daerah tanah Sragen atau Sukawati gitu namanya. Mungkin karena hasutan dari Patih Pringgalayanya. Itu membuat Pangeran Mangkubumi menjadi sakit hati juga dengan Paku Buwana II, kakaknya sendiri. Apalagi ada penghinaan dari Gubernur Jenderal Van Imhoff terhadap Mangkubumi. Dan banyak sekali Van Imhoff ini ikut campur dalam urusan kerajaan Mataram. Maka dari itu Pangeran Mangkubumi berketetapan hati mengadakan perlawanan. Akhirnya dia menemui Raden Mas Said untuk bersepakat bersama-sama melawan VOC. Persatuan kedua tokoh itu akhirnya Mas Said itu diambil menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Karena pertempuran yang hebat melawan VOC, tentara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said ini berhasil merampas pos militer VOC. Bahkan di daerah tepi Sungai Purwonto, itu pasukan VOC di bawah pimpinan Mayor de Klerk dapat dijebak dan dibinasakan. Nah, jadi setelah itu karena menang ya, akhirnya Pangeran Mangkubumi ini mendapatkan wilayah, yaitu nanti tertulis di Perjanjian Giyanti 14 Februari 1755 bahwa Kerajaan Mataram akan dibagi dua. Yang pertama Surakarta, Kasunanan, yang masih dipimpin oleh Paku Buwana II, dan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang merupakan adik kandung dari Paku Buwana II. Dia menjadi Sultan Jogja dengan gelar Sultan Hamengkubuwono pertama. Setelah itu ada lagi perjanjian selanjutnya dari Giyanti, yaitu Perjanjian Salatiga. Ini membagi lagi wilayah dari Kasunanan Surakarta. Perjanjian ini ditandatangani oleh pihak Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, VOC, dan Raden Mas Said. Nah, isinya adalah memberi wilayah Raden Mas Said hampir separuh wilayah Surakarta. Dia menjadi penguasa dengan wilayah yang baru, yaitu Kadipaten Mangkunegaran dengan gelar Mangkunegara I. Tetapi ia tidak berhak menyandang gelar Sunan atau Sultan, hanya berhak atas gelar Pangeran Adipati. Ya, jadi itu adalah
strategi juga ya dari VOC memecah belah kerajaan yang sudah kuat, campuri urutannya kerajaannya, artinya sesama saudara, sesama keluarga saling berperang. Itu termasuk dalam strategi VOC yaitu divide et impera, belah, membagi-bagi wilayah, gitu ya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke perlawanan daerah Banten. Mumpung ini masih Mataram ini, ya Mataram Islam, maaf. Kalau Mataram Islam itu agama Hindu, ya. Mataram Islam. Sudah ada yang ingin ditanyakan? Zaidan? Halo? Ada suaranya? Zaidan? Mana Zaidan? Zulfani? Nggak ada suaranya? Halo, Ustaz. Ya, ada Ya, Ustaz. Zulfani, Kenapa, Tat? ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada, Tat. Soalnya tadi Zulfani ngikutin. katanya sakit tadi, Iya, Tat. tapi masih Tadi bisa katanya. ikut ya? Apa, Tat? Masih bisa ikut. Masih bisa kok, Tat. Soalnya tadi waktu perjalanan pulang Zaidan WA, Tat. Terima kasih. Walaupun masih dalam sakit, masih sempat meeting, bisa appreciate harganya. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz kasih tugas ya. Kalau nggak ada pertanyaan, yaitu halaman 248, dilihat semuanya. Itu di bagian bawah. Sudah dilihat semua? Sebentar, Ustaz. Ya. Itu adalah soal HOTS. Kalian diminta untuk menyusun kisah tentang penyerangan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyakrokusumo ke Batavia, baik yang terjadi tahun 1628 maupun tahun 1629. Kalau di sini tugasnya dikerjakan kelompok, karena kalian masih daring, berarti dikerjakan secara individu. Nanti ditulis di Microsoft Word, lalu dikirimkan, nanti akan rilis assignment-nya. Ya. Ada beberapa kata kunci yang perlu kalian perhatikan, yaitu tentang waktunya, tahun 28, lalu tokohnya, Sultan Agung, yaitu Temenggung Baurekso, lalu ada objeknya, 50 kapal berisi bahan makanan dan perlengkapan perang. Ustaz, halaman berapa ini, Tat? 248. Yang mana, Ustaz? Soal HOTS itu. HOS. Walah. Nah, itu kalian menyusun sebuah kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Oh, ini ta. Dan mengaitkan beberapa kata kunci nomor 1 sampai 14. Jadi kalian masukkan ini kata kunci. Ini 4 orang ya, Tat? Individu. Jangan, kan ini kan kalian dari loh bisa loh kalau tadi kalian kan kayak gitu, Tat. di kelas kelompok lebih enak. Atau mau kelompokan gitu. Kelompokan loh, Tat. Nomor Oke, baik. Kalau mau kelompokan, Ustaz ya pilih ya. Baik. Kelompok yang pertama, Abimanyu, Bizar,
Faizul, Hadir. Akmal Fahmi, dan Andika Putra. 5 orang. Kelompok yang kedua, Arjuna, Fahriansa, Farad Nader, Farel Ainursi, dan Kevin Ramadan. Dikerjakan secara kelompok ya, kalian bisa menggunakan meeting ya, atau WA. Kelompok yang ketiga, Kindi Yusuf, Wildan Aufar, Irfan Alim, Nasrul Adil, Abyu Zaki. Kok nggak pakai pengaca aja tuh? Kelompok 4, susah kalau acak nanti saja. Abimanyu, Dava Putra, Faza Ismail, Hanif Nasrullah, Ihsan Babinsa. Kelompok 5, Muhammad Zaidan, Muhammad Zulfahmi, Praha Fatih Radityo. Oh sampai Praha Fatih saja. Kelompok 7, Radityo, Rafa Gavin, Rizwan, dan Romzino. Nah, itu saja ya. Silakan kalian nanti diskusikan secara kelompok, mau seperti apa dibuat kisahnya. Ya. Silakan saling berkontribusi satu sama lain. Jadi, kita juga akan menilai ya. Apa saja yang berkontribusi, tentu kita akan tanyakan satu persatu waktu pertemuan. Oke, itu saja ya. Ada pertanyaan kah? Enggak usah. Nah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama baca hamdalah dan baca kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ditunggu ya. Kita akan rilis statistiknya tugas kelompok. Waalaikumsalam. Silakan keluar dari sini. Selamat. Ustadz, recordingnya dimatikan, Ustadz. Ya, dan jangan lupa dan kalau dapat royalti ya, bagi-bagi ya. Enggak kok, dan nggak bisa kena copyright. Soalnya nggak ada yang persis videonya. Oh gitu. Mm-mm.